Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam video ini tentang hormon. Jangan di-skip ya. Selamat menyaksikan. Pengertian hormon. Hormon berasal dari kata hormein yang artinya memacu atau menggiatkan atau merangsang. Dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah tidak terlalu banyak, tetapi jika kekurangan atau berlebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik, kelainan seperti penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan darah ke seluruh tubuh. Kelenjar dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin yaitu kelenjar yang mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya, contohnya kelenjar-kelenjar pencernaan. Kelenjar endokrin yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasil sekretnya atau getahnya. Contohnya kelenjar hipofisis, tiroid, timus, dan lain-lain. Fungsi dan macam-macam hormon. Fungsinya yaitu memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh, memacu reproduksi, mengatur keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, mengatur tingkah laku. Macam-macam hormon. Hormon insulin, hormon prostaglandin, hormon hipertiroid, hormon kontrasepsi, dan hormon oksitosin. Yang pertama adalah hormon insulin. Insulin merupakan hormon peptida yang disekresikan oleh sel beta dari Langerhans pankreas. Fungsi insulin adalah untuk mengatur kadar normal glukosa darah. Insulin bekerja melalui memperantarai uptake glukosa seluler, regulasi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta mendorong pemisahan dan pertumbuhan sel melalui efek motigenik pada insulin. Pada proses pembentukan dan sekresi insulin, tahap pertamanya adalah glukosa melewati membran sel dengan bantuan senyawa glukos transporter yang berperan pada proses metabolisme glukosa. Selanjutnya, molekul glukosa akan mengalami proses glikolisis dan fosforalisasi di dalam sel dan kemudian membebaskan molekul ATP. Selanjutnya, proses mengaktifkan penutupan K-channel pada membran sel. Penutupan ini berakibat terhambatnya pengeluaran ion K dari dalam sel yang menyebabkan terjadinya tahap depolarisasi membran sel. Kemudian tahap pembukaan Ca-channel, di mana keadaan inilah yang akan memungkinkan masuknya ion Ca sehingga menyebabkan peningkatan kadar ion Ca intrasel. Terjadinya aktivasi penutupan K-channel tidak hanya disebabkan oleh rangsangan ATP hasil proses fosforalisasi glukosa intrasel, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain termasuk obat-obatan. Namun, senyawa obat-obatan tersebut, misalnya obat antidiabetes sulfonylurea, hanya bekerja pada reseptor tersendiri, tidak pada reseptor yang sama dengan glukosa yang disebut dengan sulfonylurea reseptor pada membran sel beta. Hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin berperan untuk merangsang otot rahim pada saat akan berkontraksi untuk membantu pengeluaran darah pada saat menstruasi. Adapun fungsi hormon prostaglandin secara umum yaitu 1. Untuk proses penyembuhan, 2. Mendukung proses pembuahan, dan yang ketiga untuk sistem reproduksi. Cara kerja hormon prostaglandin. Saat adanya jaringan tubuh yang rusak atau terinfeksi, maka prostaglandin dan bersamaan dengan berbagai zat dan hormon yang lainnya akan mendukung proses penyembuhan luka tersebut, yang ditandai dengan adanya rasa sakit dan pembengkakan pada sekitar luka. Ketika terjadi pendarahan, maka hormon prostaglandin ini akan menstimulasi pembekuan darah dan juga kontraksi pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan tersebut. Adapun contoh obat hormon prostaglandin,
yaitu Carbopros, dengan dosis awal 250 mcg atau 1 mili, dan dosis dapat ditingkatkan hingga 500 mcg atau 2 mili. Carbopros dapat berinteraksi dengan obat golongan dinoproston, seperti Prostin E2, Mifepriston, contoh obatnya Mifeprex, Misoprostol, contohnya Cytotec, dan oksitosin, seperti Pitocin. Efek samping obat berupa demam ringan, menggigil, mual ringan atau diare, batuk, sakit kepala, nyeri seperti nyeri haid, dan telinga berdengung. Hormon hipertiroid. Hormon tiroid adalah zat kimia yang dibuat oleh kelenjar tiroid yang terletak pada leher bagian depan. Kelenjar ini menggunakan yodium sebagai bahan baku untuk membuat hormon tiroid. Hormon ini memegang peranan penting untuk menunjang fungsi setiap sel di dalam tubuh. Contoh obatnya metimazol golongan antitiroid. Interaksi obatnya yaitu jika menggunakan metimazol dengan obat lain yaitu meningkatnya efek warfarin dalam tubuh sehingga berisiko menimbulkan perdarahan serta meningkatnya resiko agranulositosis jika digunakan dengan obat karbamazepin, clozapin, dan propiltiroasil. Dosis obat untuk dewasa, dosis ringan 15 mg per hari dibagi menjadi 4 kali sehari, kemudian dosis sedang 30 sampai 40 mg per hari dibagi menjadi 4 kali sehari, kemudian dosis parah 60 mg per hari dibagi menjadi 4 kali sehari, kemudian dosis pemeliharaan 5 sampai 30 mg per hari dibagi menjadi 4 kali sehari. Kemudian dosis untuk anak-anak, dosis awal itu 0,5 sampai 0,7 mg per kilogram BB per hari dibagi menjadi 4 kali sehari. Kemudian dosis pemeliharaan 0,2 mg per kilogram BB per hari dibagi menjadi 4 kali sehari. Kemudian dosis maksimal 30 mg per hari. Kemudian efek samping obat, ruam, gatal, vertigo, kerontokan rambut, pembengkakan kelenjar liur, dan krisis tiroid. Hormon kontrasepsi. Apa itu hormon kontrasepsi? Hormon kontrasepsi adalah hormon progesteron, estrogen atau campuran keduanya, di mana kedua hormon ini mengatur siklus menstruasi sehingga bisa dikatakan metode ini diandalkan untuk mencegah kehamilan. Contoh obatnya seperti pil KB. Indikasinya obat anti kejang seperti karbamazepin, obat HIV seperti lopinavir dan rifampicin. Dosisnya dikonsumsi secara rutin setiap hari selama 21-35 hari dalam satu siklus dan berkelanjutan sesuai dengan jenis pil KB yang dikonsumsi. Efek samping obat, mual, pengerasan payudara, terjadinya pendarahan antara dua siklus menstruasi, turunnya gairah seksual, perubahan mood dan emosi, dan peningkatan berat badan. Karena itu, pil KB sering dianggap sebagai pil yang bikin gemuk. Hormon oksitoksin. Oksitoksin adalah hormon pada manusia yang berfungsi untuk merangsang kontraksi yang kuat pada dinding rahim atau uterus, sehingga mempermudah dalam proses kelahiran. Selain itu, hormon ini juga berfungsi untuk mensekresi air susu atau ASI, dengan merangsang kontraksi ductus lactiferus, kelenjar mamae atau payudara pada ibu menyusui. Contoh obatnya yaitu obat hormon oksitoksin. Indikasinya pendarahan postpartum, abortus, dan induksi persalinan. Kontraindikasi yaitu gawat janin, kontraksi hipertenus, dan hipersensitif. Interaksi obat yaitu menyebabkan hipertensi berat jika diberikan sekitar 3-4 jam setelah diberikan obat, dan dapat menyebabkan kerusakan uterus dan perombakan serviks. Efek samping obat yaitu mual, muntah, sakit kepala, iritasi pada hidung, dan pendarahan pada uterus. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Banyak yang dimaafkan.
ucapkan terima kasih sudah menyaksikan.